Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi pada KD Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Tetapi sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bagaimana penderitaan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Saat itu kita tahu kita dijajah oleh Belanda. Anak-anak, penderitaan bangsa Indonesia saat itu benar-benar membuat Indonesia tertekan. Ya, adanya tanam paksa yang mengakibatkan kita benar-benar menderita. Kita bercocok tanam tapi hasilnya untuk penjajah. Kemudian adanya kerja paksa. Indonesia diperlakukan seperti binatang. Ya, tidak ada manusiawi lagi. Kita harus terus bekerja. Dipaksa. Ya, bagaimana saat itu? Benar-benar penderitaan yang begitu miris karena penjajahan. Penderitaan bangsa Indonesia itu akhirnya menumbuhkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah saat itu dipimpin oleh ulama atau oleh kaum bangsawan dan oleh tokoh agama pada daerah-daerah tertentu. Contohnya Sultan Hasanuddin, di mana Sultan Hasanuddin ini berjuang di daerah Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga perjuangan di Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pemimpin ini berjuang untuk daerah tertentu, daerah mereka berjuang pada daerah-daerah tertentu. Lalu di Sumatera Barat ada perjuangan juga yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Di Jawa Tengah juga ada perjuangan tersebut dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, pemimpin-pemimpin tersebut memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Ya, untuk mengusir penjajahan ini belum berhasil perjuangannya. Karena apa? Perjuangan ini belum berhasil karena saat itu perjuangannya dilakukan dan masih bersifat kedaerahan, belum terorganisasi secara modern. Makanya perjuangan saat itu mudah ditumpas atau dipadamkan. Nah, kemudian timbullah semangat dari kaum muda, kaum terpelajar untuk berjuang dengan perjuangan yang usahanya lebih terorganisir. Nah, di sini timbullah organisasi sebagai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, materi kali ini kita belajar tentang perintis kebangkitan dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Perintis kebangkitan nasional dalam kemerdekaan Indonesia. Itulah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, karena penderitaan saat itu sebelum tahun 1908, maka pada tahun 1908 mulailah bangkit semangat para pemuda, para pelajar untuk berusaha berjuang merebut kemerdekaan melalui jalan yang lebih terorganisir, yaitu dengan dimulai didirikannya organisasi-organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pertama kali dengan didirikannya Budi Utomo. Maka di sini dikatakan Budi Utomo adalah perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh kaum muda dan pelajar Indonesia. Ya.
tanggal 20 Mei 1908. Nah, Budi Utomo itu sendiri diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo merupakan organisasi yang punya tujuan yang jelas, visi yang jelas. Adanya ketua, yaitu ketuanya Dr. Sutomo, juga ada anggota. Anggota dari Budi Utomo ini jelas adalah mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa kedokteran dari perguruan tinggi Stovia yang ada di daerah Yogyakarta. Jadi anggotanya adalah pelajar, ya, ketuanya adalah Dr. Sutomo. Yang memprakarsai berdirinya Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo berasal dari istilah budi yang berarti perangai atau tabiat. Sedangkan Utomo berarti baik atau luhur. Jadi, makna Budi Utomo adalah perkumpulan yang akan mencapai suatu tujuan pada keluhuran budi atau pada kebaikan tabiat. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang ingin memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam berbagai bidang. Ya, Budi Utomo ini sendiri dulu, jadi perjuangannya awalnya itu hanya bersifat sosial, belum bersifat politik, ya. Kemudian setelah adanya Budi Utomo yang didukung oleh kaum tua juga, ini pergerakan Budi Utomo didukung juga oleh kaum tua, maka setelah adanya organisasi Budi Utomo muncullah organisasi lain, yaitu Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Tirto Adi Suryo pada tahun 1909 di Batavia. Serikat Dagang Islam ini berdiri dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap perdagangan kaum pribumi yang kurang mampu bersaing dengan perdagangan Tionghoa dan India. Nah, kemudian Serikat Dagang Islam ini pada tahun 1912 atas usul Hos Cokro Aminoto berubah namanya menjadi Serikat Islam. Nah, tujuannya dirubah adalah tujuan menjadi Serikat Islam yang tadinya Serikat Dagang Islam, tujuannya adalah untuk memperluas ruang gerak organisasi sehingga tidak terbatas pada perdagangan saja, ya. Kemudian pada tahun 1913 Serikat Islam ini mengadakan kongres yang pertama. Hasil dari kongres di Surabaya pada tahun 1913, Serikat Islam ini menghasilkan ketua, ya, mengangkat ketua. Ketuanya yaitu Hos Cokro Aminoto sebagai ketua Serikat Islam. Kemudian dengan adanya Serikat Islam yang lebih terorganisasi lagi, maka sejak ada ketua, pergerakan Serikat Islam ini lebih maju dan berkembang pesat, ya, yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Nah, selain Serikat Islam, ada juga perjuangan pergerakan oleh kaum muda pelajar yang terorganisasi, yaitu adanya Indisi Partes yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Indisi partai ini didirikan oleh 3 serangkai. Siapa saja itu 3 serangkai? 3 serangkai yaitu Dowes Dekker atau Setiabudi Danudirjo, lalu Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga adalah Suwardi Surya Ningrat atau yang lebih kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Nah,
tujuan IP ini adalah meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air yang berlandaskan jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan yang bebas merdeka. Ya, itu tujuan didirikannya indise partai oleh 3 serangkai tadi. Ya, jadi memajukan tanah air berdasarkan jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan yang bebas merdeka. Karena kita tahu sebelum tahun 1908 bangsa Indonesia itu tertekan dalam penjajahan. Maka di sini 3 serangkai ini ingin bangsa Indonesia ini hidup bebas merdeka gitu. Ya. Nah, itulah diantaranya perjuangan-perjuangan yang terorganisasi dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dari adanya perjuangan-perjuangan itu, maka dapat kita ambil kesimpulan ada perbedaan dari perjuangan yang lebih terorganisasi, yaitu perjuangan sesudah tahun 1908 dengan perjuangan rakyat Indonesia sebelum tahun 1908. Perbedaannya adalah satu, sebelum tahun 1908 kita ini berjuang, rakyat Indonesia berjuang dipimpin oleh raja, oleh tokoh bangsawan atau juga oleh tokoh agama pada daerah tertentu. Jadi raja, misalnya raja di Jawa, atau tokoh bangsawan di Jawa, atau tokoh kaum bangsawan di Sumatera Barat misalnya ya, atau raja di daerah Banten misalnya itu. Jadi perjuangannya itu dipimpin oleh raja atau tokoh bangsawan atau tokoh agama pada daerah tertentu. Yang kedua, perjuangannya bersifat kedaerahan. Jadi seperti kita tahu bahwa Sultan Ageng Tirtayasa berjuang untuk daerah Banten, ya. Kemudian Tuanku Imam Bonjol berjuang memimpin daerah Sumatera Barat, ya, untuk perjuangan kemerdekaan daerah Sumatera Barat. Kemudian juga kita ingat yang lainnya juga, Pangeran Diponegoro untuk daerah Jawa Tengah. Itulah perjuangannya bersifat kedaerahan. Lalu yang ketiga, perjuangannya bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata. Padahal kita tahu secara pengetahuan, secara teknologi kita ini kalah dengan penjajah. Persenjataan kita pun jelas jauh, sangat kalah dari penjajah. Kita berjuang lebih banyak menggunakan bambu runcing, ya. Sedangkan penjajah sudah lengkap senjatanya, senjata-senjata yang modern. Jelas di sini kita kalah. Kemudian perjuangannya juga terfokus pada pemimpin yang karismatik, pemimpin daerah tersebut. Jadi, misalnya jika pemimpin tersebut di daerah tersebut ditangkap oleh penjajah ataupun misalnya gugur dalam pertempuran tersebut, perjuangan rakyat setempat akhirnya padam karena tidak ada lagi pemimpin yang berada di tengah-tengah mereka memimpin daerah mereka. Itu ya, akhirnya mudah padam, mudah kalah. Nah, maka di sini tidak ada lagi perjuangan setelah pemimpinnya ditangkap oleh penjajah atau pemimpinnya gugur. Kemudian perjuangan sebelum tahun 1908 juga bersifat reaktif dan spontan. Jadi merasa menderita, ayo pemimpin kita berjuang bergerak untuk daerah itu. Nah, inilah yang akhirnya mudah dipadamkan oleh penjajah karena tidak dipikirkan baik-baik apa tujuannya, bagaimana taktiknya, apa gerakan yang harus dilakukan, apa diplomasinya, apa caranya, apa tujuannya. Nah, di sini akhirnya perjuangan merebut kemerdekaan sebelum tahun 1908 belum berhasil. Nah, dengan adanya itu maka
tadi kita tahu mulailah dirintis perjuangan dengan yang bersifat terorganisasi, yaitu perjuangan yang dilakukan sesudah tahun 1908. Perjuangan yang dilakukan sesudah tahun 1908 dipimpin dan dipergerakan oleh kaum pelajar. Ya, pergerakan tersebut dilakukan oleh kaum pelajar dipimpinnya ya. Kemudian perjuangannya juga bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Jadi tidak lagi berjuang untuk daerah tertentu, tapi berjuang untuk daerah yang satu dengan yang lainnya. Perjuangannya sama bersama-sama dengan menjalankan persatuan dan kesatuan. Itu yang kedua, perjuangan yang kedua ya, sifat perjuangan sesudah tahun 1908. Tadi yang pertama dipimpin dan dipergerakan ya, digerakkan oleh kaum muda, kaum pelajar. Yang kedua, perjuangannya bersifat nasional dan telah ada kerjasama dengan daerah lain. Jadi antar daerah itu sudah ada kerjasama, maka di sini lebih bersifat nasional, lebih bersifat persatuan ya. Kemudian yang ketiga, perjuangan sesudah tahun 1908 ini dengan diplomasi ya. Diplomasinya dengan menggunakan cara-cara modern, yaitu seperti mengadakan perundingan, lobby ya. Tuh. Kemudian perjuangan selanjutnya adalah memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi ya. Kalau dulu sebelum 1908 tergantung pada pemimpin yang harismatik, kalau sesudah tahun 1908 ada kaderisasi. Jadi tidak lagi tergantung kepada pemimpin. Jadi kalau misalnya pemimpin dalam perjuangan tersebut ditangkap oleh penjajah atau gugur, wafat ya, masih dalam perjuangan tersebut, perjuangan terus berlanjut, terus bergerak merebut kemerdekaan ya. Itu bedanya dengan perjuangan sebelum tahun 1908. Jadi perjuangan itu akan terus bergerak, berlanjut meskipun ketuanya atau pemimpinnya berhasil ditangkap oleh penjajah atau juga gugur, wafat dalam masa perjuangan tersebut ya. Kemudian perbedaan yang kelima, memiliki visi yang jelas. Visi dari perjuangan itu, organisasi tadi berjuang merebut kemerdekaan, visinya jelas, yaitu Indonesia merdeka. Nah, itulah perbedaan-perbedaan perjuangan kemerdekaan Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Nah, karena perjuangan yang bersifat nasional itu pertama kali dilakukan oleh Budi Utomo yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 dan dikatakan sebagai perintis kebangkitan nasional, maka pada tanggal 20 Mei sekarang ini kita setiap tahun merayakannya sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ya. Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ini memiliki makna, arti, dan sejarah yang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi inilah materi pada pertemuan kali ini tentang perjuangan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di kesimpulannya, kita ini kalau ingin tetap merdeka, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Pertahankan itu kapanpun dan dimanapun. Jaga persatuan kita. Kita harus ingat bahwa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Kita jalin persatuan dan kesatuan demi negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelajaran PPKN kita harus ingat selalu apa ya? Salam Pancasila. Satu Pancasila, satu Nusa, satu bangsa, NKRI harga mati. Jadi NKRI itu
harga mati, dan itu harus terus kita perjuangkan. Apalagi pada saat sekarang ini negara kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Kita harus tetap jalin persaudaraan kita, jalin persatuan kita, ya. Jaga kesehatan diri kita, keluarga kita, masyarakat, juga bangsa dan negara. Sampai di sini anak-anak. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.